jumpa teman-teman Jules, salam sehat bagi para penonton channel bola Barcelona FH. Kali ini kita mengulas pertandingan tadi pagi pukul 2 antara Levante menghadap Barcelona. Jadi menurut saya pertandingan yang cukup menegangkan, seru, karena banyak sekali drama-drama dalam pertandingan ini ya. Bahkan Barcelona harus menang pada menit ke-90+2 berkat gol dari Luuk de Jong ya. Jadi Luuk de Jong itu berkali-kali menyelamatkan Barcelona sekarang ini ya. Nah, dari pertandingan antara Levante menghadapi Barcelona, kita bisa menyaksikan bagaimana pelatih baru mereka, Xavi Hernandez ini menunjukkan kematangannya sebagai pelatih ya. Dia menunjukkan kejeniusannya bukan hanya soal taktik, strategi, formasi, tetapi menunjukkan seorang masterclass ya. Dia sudah menunjukkan kematangan, dia bisa mampu untuk membuat pembeda dalam pergantian pemainnya. Dan itu juga terjadi ketika Barcelona berhadapan dengan Eintracht Frankfurt ya pada Jumat kemarin. Pada saat melawan Eintracht Frankfurt, pemain pengganti juga menjadi pembeda dalam pertandingan antara Barcelona melawan Frankfurt meskipun hasilnya imbang seri 1-1. Nah, dalam pertandingan tadi pagi teman-teman bisa menyaksikan sendiri pada babak pertama memang Barcelona bermain biasa-biasa aja ya, dan Levante ini bermainnya luar biasa, menekan dari menit awal karena memang mereka ingin menang ya. Jadi klub ini memang diambang degradasi, jadi wajar kalau mereka sangat bekerja keras untuk bisa mengalahkan Barcelona. Bahkan mereka diberi hadiah oleh wasit 3 penalti ya, hanya memang 1 penalti mereka itu ditangkap lah oleh Ter Stegen. Jadi terima kasih kepada Ter Stegen yang sudah memberikan penampilan terbaiknya semalam, kalau enggak ya bisa seri nih Barcelona nih. Nah, dari line up yang diturunkan Xavi pada babak pertama, Ter Stegen sebagai kiper, lalu Dani Alves, ada Ronald Araujo, lalu Eric Garcia, Jordi Alba, di tengah ada Sergi Busquets, lalu ada Nico Gonzalez, ada Frenkie de Jong, Aubameyang di depan, lalu Ferran Torres dan Ousmane Dembele. Menurut saya pada babak pertama ini yang agak membuat saya deg-degan itu Dani Alves ya. Jadi berkali-kali pemain Levante ini mengeksplorasi sisi kelemahan dari Dani Alves yang tidak bisa lari karena memang umurnya sudah tua. Jadi wajar ketika babak kedua menit ke-80 Xavi itu menggantikan Dani Alves dengan si Clement Lenglet, walaupun petaka juga bagi Lenglet karena dia memberikan hadiah penalti bagi Levante. Dan menurut saya bek Barcelona tampil cukup bagus, lebih khusus Eric Garcia ya. Eric Garcia sudah menunjukkan kematangan dalam beberapa pertandingan terakhir. Setelah dia banyak dikritik pada awal musim, sekarang dia menunjukkan penampilan yang sangat bagus ya. Jordi Alba juga oke, hanya memang saya agak deg-degan dengan si Dani Alves di belakang, dan saya kira Xavi harus segera bisa mencari solusi ya, karena Dani Alves nggak bisa diharapkan terus bermain pada level kompetisi yang sangat tinggi, dan kita berharap Sergi Nodes harus segera cepat pulih ya. Nggak bisa begini terus karena menyisihkan 8 pertandingan ini sangat penting. Lalu di tengah ada Sergi Busquets, Frenkie de Jong dengan Nico Gonzalez. Saya kira Nico ini bermain biasa-biasa aja, Frenkie de Jong juga bermain biasa-biasa aja. Lalu di depan ya pada babak pertama si Ferran Torres dengan si Aubameyang ini bermain sangat buruk ya. Mungkin yang pemain depan yang sangat bagus menurut saya hanya satu, Ousmane Dembele. Lalu pada babak kedua Xavi melakukan pergantian pemain pada menit ke-60 ketika mereka tertinggal ya 1-0, memasukkan Pedri dengan Gavi, menggantikan Frenkie de Jong dengan si Gavi, dan 2 pemain ini menjadi pembeda. Gol pertama itu dicetak oleh Aubameyang berkat umpan dari Ousmane Dembele ya. Jadi Dembele ini menurut saya pemain yang sangat penting bagi Barcelona saat ini. Lalu gol kedua beberapa menit setelah itu Gavi memberikan umpan pada Pedri dan menghasilkan gol. Jadi Pedri ini sudah menurut saya pemain yang sudah sangat matang dan benar-benar menjadi motor penggerak lini tengah Barcelona. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana ketika Pedri itu tidak bermain ya, Frenkie de Jong tidak menunjukkan kelasnya,
ketika Pedri tidak bermain, dan ketika Pedri masuk bersama dengan Gavi memberikan pembeda yang sangat luar biasa di lini tengah Barcelona. Jadi permainan Barcelona pada babak kedua sangat berubah total ya. Dari permainan yang membosankan, di babak kedua mereka bermain cantik, atraktif, dan memiliki banyak sekali peluang, lalu pressure-nya sangat tinggi ya untuk Levante. Gol ketiga juga itu hasil dari racikan Xavi memberikan pergantian pemain pada menit ke-80. Luuk de Jong menggantikan Aubameyang dan Adama Traore menggantikan si Ousmane Dembele. Menurut saya bukan Ousmane Dembele seharusnya yang diganti, tapi Ferran Torres yang bermain sangat buruk pada pertandingan ini ya, harus diganti. Nah, pergantian ini membuahkan hasil. Luuk de Jong ini menunjukkan profesionalitasnya sebagai seorang pemain ya. Meskipun dia sering menjadi pengganti, tetapi dia selalu menjadi pahlawan dan penentu kemenangan. Gol dia pada menit ke-90+2 itu benar-benar membuyarkan harapan dari Levante. Karena seharusnya pertandingan berakhir dengan seri, dan kalau pertandingan berakhir dengan seri ini kerugian besar bagi Barcelona, karena pada saat yang sama Sevilla menang ya. Artinya poin antara Barcelona dengan Sevilla sekarang sama, di poinnya 60 poin ya. Nah, menurut saya teman-teman, kemenangan semalam itu menjadi momentum bagus bagi Barcelona untuk bisa berhadapan dengan Eintracht Frankfurt pada Jumat pekan ini, karena ini leg kedua, leg penentu apakah Barcelona bisa masuk semifinal atau enggak. Tapi dari pertandingan semalam ya, kita berharap Xavi itu jangan terlalu banyak lagi berharap pada Dani Alves untuk 90 menit, karena jujur saya hanya deg-degan ketika lawan itu harus mengeksplorasi sisi kanan dari Barcelona, dan itu berkali-kali membuat Ronald Araujo dengan Eric Garcia kesulitan di lini belakang, karena Alves ini kecenderungannya ke depan padahal larinya nggak kuat juga. Dan ini menurut saya ya harus menjadi catatan penting bagi Xavi untuk semoga aja si Sergiño Dest bisa pulih dari cedera sehingga dia bisa menggantikan si Dani Alves ini, karena menurut saya agak susah kalau bergantung terus pada Dani Alves. Jadi memang sudah tua, nggak bisa diharapkan untuk level kompetisi yang lebih tinggi lagi ya. Dan teman-teman semua, tentu dengan kemenangan semalam Xavi itu sudah menunjukkan kelasnya. Menurut saya dia jenius kok. Dia sudah sangat matang. Pola permainannya meskipun kadang benang dengan Aguilera membosankan, tetapi pada babak kedua Barcelona itu selalu menunjukkan respons yang sangat baik. Misalnya ketika mereka ketinggalan atau mereka belum mencetak gol, Xavi itu selalu memberikan respons yang positif dan menunjukkan kematangan sebagai pelatih. Menurut saya ini salah satu cikal bakal dari seorang pelatih yang jenius ya. Dia mampu untuk membaca permainan dan menerapkan pola-pola kira-kira pemain-pemain mana yang bisa akan menjadi pembeda pada pertandingan ini.